menyuruh mereka yang di bawah 17 tahun untuk melakukan, karena mereka pikir bahwa ketika di bawah 17 tahun kemudian ditangkap polisi, polisi tidak akan memproses. Dia pikir akan didiversi atau didamaikan. Warga Yogyakarta kembali dibuat resah dengan fenomena geng kelitih. Ironisnya, aksi kejahatan jalanan ini justru dilakukan oleh pelajar dan remaja tanpa alasan atau motif yang jelas dalam setiap aksinya. Ini aksi wajib aku. Kalian umurku pira ya? Umur saya 24 tahun. Nama saya umur sekarang 27 menuju 27. Dulu saya punya teman, dan teman saya itu ikut geng SMA. Terus saya diajak untuk bergabung di geng SMA. Ya, di waktu itu mungkin saya sudah merasa bosan di SMP, makanya saya ikut di geng SMA itu untuk merasakan gimana sih perbedaan antara SMP dan SMA. Pertama saya masuk geng sekolah SMA itu diajak oleh adik kelas kakak saya. Yang apa yang mendasari Mas tertarik dengan bergabung dengan? Satu, solidaritas. Terus di situ tuh kayak nyaman sama mencari jati diri sih Mas waktu itu. Kan saya masih SMP kan. Menurut saya waktu itu geng solidaritasnya tinggi. Terus saya melihat asik-asik aja orangnya. Salah satunya tuh kayak forum ya, kayak sparingan sama kakak kelas, biar di luar kalau ketemu orang yang lebih tua atau lebih gede tuh bisa berani dulu Mas. Membentuk mental ya Pak? Membentuk mental. Ada. Dulu saya ya seperti salah satu contohnya tes mental dan senioritas. Dalam artian tes mental ya kita coba untuk mungkin tawuran sama salah satu musuh dari. Setelah itu berkelanjutan hari ada rutinitas setiap 1 bulan sekali ada forum sparingan dengan antar kakak kelas. Itu bertujuan untuk di saat kita di luar, kita bertemu sama musuh yang lebih tua atau lebih besar dari saya, itu agar berani. Kalau dalam senioritas ya seperti saya itu dan semuanya harus menghormati yang lebih tua. Dalam artian itu juga ada pasal ya dari regenerasi dulu, pasal 1 kakak kelas selalu benar, dan pasal 2 jika kakak kelas salah kembali ke pasal 1. Dan ada tradisi waktu malam minggu itu harus stay jaga sekolah, biar kalau ada musuh yang mau nyerang kita udah siap. Itu cukup besar sih di era saya. Itu sebagian besar yang ada di Jogja itu semua musuh. Nah, itu terbagi antara Jogja dan Sleman. Itu rata-rata musuh dari semua. Kejadian pertama yang saya paling ingat tuh ya tawuran sih Mas. Tawuran SMA sama SMP itu beda banget. Apa yang beda Mas? Bedanya tuh SMP cuma bandem-bandeman, belum pakai senjata tajam, sama
Alah paling cuma beda banget lah mas, 80% lebih ke SMA paling ngerinya sih. Ya, itu dulu biasanya kita selalu janjian sama pihak musuh untuk tawuran di daerah mana yang ada di Jogja. Terus kalau semisal tidak ada janjian ya mungkin kita muter di rute musuh yang biasa dilewati. Saya dulu awal pertama saya udah berkecimpung di, saya muter dan ketemu musuh. Terus ya kita tawuran seperti pelajar lainnya. Kita tawuran, terus kita pulang dengan perasaan senang. Ya seperti mencari jati diri aja. Kejadian pas di SMA tuh saya sampai masuk penjara sih. Kenapa mas bisa masuk penjara? Itu saya ketemu geng yang salah satu dari dulu SMP saya paling dendam dan paling pengen balas dendam lah. Itu karena teman saya dibacok, dilindas motor, dan wah itu bukan tawuran sih mas, itu kayak gimana ya, itu pas itu waktu saya muter mau pulang ketemu sama geng SMA yang saya dendam. Itu sana udah ngeluarin sajam, dan sini juga udah siap. Sini turun, sana puter balik. Tapi yang sana kalah mental sih. Padahal kalau jumlah orang tuh rata-rata sama mas. Itu kedua kubu membawa sajam. Iya membawa sajam. Bentrok tuh saya ngejar yang salah satu leader yang membawa samurai paling panjang tuh, tapi nggak ketangkap. Saya lihat nengok ke belakang, ada yang jatuh satu. Ya udah saya bacokin sampai ditembak peringatan 3 kali kalau nggak salah, kurang lebih 3 kali. Apa yang mas biar rasakan ketika melakukan pembacokan? Saya puas. Ada rasa takut atau apa? Takut ketika saya dengar nama saya masuk ke DPO. Dalam artian takut tuh masuk penjara, sama sekolah saya gimana, orang tua saya gimana. Paling takut itu saya. Momen yang tidak bisa saya lupakan, dulu ada dari anggota geng saya, dia dari aliansi luar, dia sekolah di sekolahan SMA musuh dari, tapi dia ikut di geng. Terus teman saya di sana dikeroyok dari satu angkatan hingga lulus seperti alumni. Terus dia dipukulin sampai tidak sadarkan diri, sampai dimasukin ke kamar mandi koma, yang nemuin satpam, dibawa ke JIHA. Dari situ saya menunggu hingga teman saya sadar untuk mencari informasi kronologi kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Terus di saat teman saya sudah sadar, saya menggali informasi dengan teman saya yang cukup untuk saya lakukan balas dendam. Iya, saya di sekolah udah pemikiran mas, itu bakal takjak ngalor. Oh, oke. Itu ceritain kronologi gimana? Berapa orang dan prosesnya gimana sih? Proses balas dendamnya. Balas dendamnya tuh prosesnya, yang mau berangkat tuh cuma satu motor, saya sama teman saya.
tapi ada yang ikut. 2 motor, 3 pedang. Ya, saya balas dendam itu saya menuju ke sekolah musuh itu. Saya berempat dengan teman saya, 2 motor. Saya mendatangi sekolah lawan. Sesampai di sana, di sekolah itu sudah sepi. Terus saya menyisir pelan-pelan di tongkrongan sekolah musuh, dan akhirnya saya menemukan salah satu dari musuh saya. Sebelum sampai tongkrongan itu saya udah ketemu rombongan. Ya nggak rombongan sih mas, cuma sama seragam. Teman saya ngajak putar balik, tapi saya masih ragu-ragu. Habis itu teman saya yang depan tuh bacok tapi nggak kena. Saya jongki, saya mau mepetin tapi ragu-ragu. Ya udah saya pepetin, teman saya bacok. Ya, saya langsung dengan teman saya mungkin membalas dendam dengan cara yang sedikit berbeda, dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai korban 1. Ternyata ada polisi yang mau balik di belakang saya. Posisi motor saya tuh bocor. Ketangkapnya tuh di tambal ban mas. Itu udah janjian mau balas dendam lagi. Saya belum puas. Belum ketemu Pelakunya. Belum ketemu yang paling ibaratnya kepalanya lah. Ya, saya cuma merasa ya biasa saja, karena itu dari tindakan balas dendam saya. Mungkin dari kata lain, darah dibalas darah. Kalau disebut klite, menurut saya bukan, karena saya cuma mencari musuh saya, bukan orang lain. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang klite asal-asalan. Ya, bagi saya sih, menurut saya kalau emang itu mempunyai musuh, mempunyai lawan, kenapa mereka tidak menyerang lawan dan musuh itu? Kenapa harus melukai orang yang tidak bersalah? Bagi saya itu bukan laki-laki sih. Saya kira enggak sih, Mas. Beda ya? Beda itu menurut saya ya, itu orang nggak bersalah, misalnya nyari sahur apa nyari apa sama cewek dibacok, itu kan nggak manusiawi kan. Saya juga pernah nemuin orang kuliahan, tak tanyain orang mana mas, dia agak keras lah, ya bukan orang Jogja, orang luar. Yaudah saya tempelin bayonet saya di pupunya dia, di bawahnya dia. Terus orangnya udah langsung minta ampun. Tapi saya nggak tak apa-apain. Eksekusi mas ya? Enggak, saya cuma yang tak inter itu cuma musuh. Saya nggak ketangkep, saya nyerahin diri saya mas. Alasan apa yang buat mas Bill menyerah diri? Saya seminggu pertama saya ngomong sama ibu, bu saya punya masalah kayak gini. Ya udah, kamu cowok, kamu lakuin. Tanggung jawab tadi ya? Iya. Sementara pas ibu ngomong kayak gitu, batin saya kok kayak gini. Iya, itu apesnya saya saat saya melakukan balas dendam itu. Terus ternyata saat aksi itu saya sudah dibuntuti sama polisi. Terus saya tertangkap dan saya dijebloskan di penjara. Itu pas di polsek tuh sebelum ke lapas tuh saya berempat tuh sempet janjian mas, ntar sampai lapas kena satu kena semua. Masuk lapas udah diperiksa sama sipir, itu saya
Dia semua degek mas, diteriakin cabul, tapi kan saya bukan cabul. Saya degek. Habis itu suruh ya masuk kamar kok orang banyak banget. Satu kamar berapa orang mas? Itu saya belum datang tuh 19. Ukuran kamar kira-kira berapa? 5 kali 4 kayaknya. Itu berarti 12 orang? 19 orang, saya tidur tuh miring mas. Oh, dapat perlakuan khusus ya mas? Atau dapat perlakuan apa mas? Ya kayak pertama hukum rimba, apa tes mental ada sih. Mas Brian dengan teman-teman di satu kamar? Satu kamar. Kejadian apa mas? Yang jalan? Itu disuruh sparingan Pak ya. Tapi ada teman saya yang satu nggak mau. Tapi saya sama 3 orang tuh mau. Habis itu udah deal sparingan, tapi dia keroyokan. Seumuran mas Brian? Waduh, saya itu kurang tahu mas. Ya masih belum ada 18 tahun, seumuran lah. Ya waktu saya sampai lapas itu ya saya disambut dengan cukup keras sih bagi saya yang belum pernah masuk dalam penjara. Saya dikasih sambutan dengan pukulan kecil, terus saya ditindas. Tapi menurut orang yang sudah lama di situ itu adalah tradisi dan hukum rimba orang yang masuk dalam penjara. Di awal gimana? Apa yang Mas Brian rasakan ketika masuk di penjara itu? Rasa apa yang dirasain ketika pertama masuk? Pertama masuk tuh saya mikirnya kayak film-film di Amerika dulu mas. Penjara Atlas apa itu. Kok ngeri banget iki. Tapi masuk sana, ternyata biasa. Tapi paling sedih itu pas makan. Ya orang sana nyebutnya tempe mayat. Apa itu mas? Tempe mayat itu cuma tempe digodok sama nasi itu nasi beras raskin. Itu seharian makan itu mas? Enggak, beda-beda mas. Pas pertama masuk itu makan itu, saya sempat pemikiran di luar saya bisa makan ya paling jelek nasi telur. Di sana kok kayak gini banget. Mas cerita tentang perlakuan khusus untuk pelaku cabul itu ada mas? Ada, dan saya nemuin. Seperti apa mas? Pernah nemuin gimana mas? Itu saya dikasih balsam sama tamping. Tamping tuh kayak satu blok, itu yang ngurusin, yang ngawasin kalau ada keributan di lapas dulu mas, di blok itu. Artinya mas bertemu dengan pelaku cabul? Pelaku itu dari luar kota, bukan Jogja. Apa yang mas? Saya suruh onani pakai balsam. Mas orang itu Heeh. untuk onani? Iya. Dia melakukan mas? Dia melakukan. Terus tapi dia teriak-teriak. Ya udah saya injak-injak. Tapi hal itu memang berlaku mas di penjara? Iya itu hukum rimba, terutama cabul mas. Oke. Cabul paling tersiksa di sana. Ya teman-teman semua memikirkan, semua menjenguk. Saya bangga mempunyai solidaritas teman yang sangat tinggi. Dia terus mengikuti alur hukuman saya. Mereka juga jenguk, ya seperti saudara lah udah. Selama saya masuk polsek sampai lapas, sampai saya keluar tuh teman saya selalu ada, orang tua selalu ada. Mas mendapat perlakuan ini ya mas ketika lepas di penjara terus masyarakat itu menghindari mas Brian kan? Enggak, soalnya itu kenakalan remaja sih mas, bukan kayak kriminal, nyolong, narkoba, bukan. Kalau rasa
Takut sebenarnya ada, tapi mau gimana lagi, kita dulu melakukan seperti itu, jika sekarang saya terkena imbasnya, ya itu adalah karma. Ya udah, itu karma saya Mas. Siap dengan itu Mas? Siap, soalnya saya juga udah pernah tapi nggak kena sampai parah Bang.